Aku Damar. Aku anak bungsu dari 5 bersaudara. Awal hidupku semuanya baik-baik saja. Tapi kamu Lening kerjanya makan terus. Tidak ada kerjaan lain aja. Nih Bu. Tur, Masmu jadi lebaran di sini nggak besok? Apa tetap di rumah mbakmu itu? Ibu lo kayak gak kenal aja sama Mas Lukman. Udah pastilah dia lebaran di rumah Mbak Darti dulu, baru kesini. Ya, siapa tahu aja. Ibu kan pengen tahun ini kita bisa silaturahmi bareng semuanya. Gitu loh. Udah bangun kamu? Kamu lama di solar, Mar? habis pulang, Mbak. Wah, cepet banget. Kamu tuh ya, lebaran cuma setahun sekali, tapi cepet banget pulangnya. Gak kangen sama bapak ibu? Kangen lah. Kamu tuh ya kerja mulu, tapi gak ada hasilnya. Rumah gak punya, gak nikah-nikah, gak pernah. Loh, kamu mau mana, Mar? Ke teras dulu, Mbak. Enggak, ini masih ngomong loh, Mar. Mar! Sini biar Damar aja, Pak. Apa biar bapak aja pas kenapa nyiram-nyiram kayak gini. Pak, tadi Damar di atas semari lihat wayang. Kenapa gak dipajang, Pak? Belum ada pasangan ya, Nak? Kalau gak salah namanya tuh Adipati Kana ya, Pak? Bentar, kok kamu tahu Adipati Karna Segara sih? Ya pasti tahu lah, Pak. Masih satu bapak sama Arjun kan? Ya. Beli aja pasangannya, Pak. Sayang kalau gak dipajang. Gak ada uangnya, Nak. Bapak tuh lagi nungguin uang pensiunan. Gak usah nunggu uang presiden, Pak. Nanti biar Damar aja beliin. Nggak usah. Nanti biar Damar transfer ke rekening Ibu. Bapak! Ya, Bu. Masuk dulu, ayo cobain masakan ibu. Nanti kalau gak enak, bapak komplain lagi. Tadi bapak udah nyicipin, Bu. Belum, ayo sekarang. Udah, Pak. Udah, gak usah nyiram. Bapak. Iya, Bu. Bapak, ini mau ngomong soal wayang kulit, Mar. Bu, Damar lagi nyetir. Bisa nanti Damar telepon lagi ya. Bener ya, kamu itu suka lupa janji sih. Iya, Bu. Udah, ibu ngomongnya sekarang aja lah, Mar. Kata bapak beli wayangnya bareng bapak, jangan asal beli. Bapak punya langganan di alun-alun. Iya, Bu. Tapi sekarang Damar lagi nyetir dulu. Nanti Damar telepon Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sih susahnya kalau kirim pesan tuh dibalas dong? Kan gak semua pesan harus dibalas. Lagian kalau dibalas, yang ada makin-makin ribut. Aku balas, kamu balas. Aku jawab, kamu jawab lagi. Gitu aja terus. Emang balas pesan aku tuh butuh usaha banget ya buat kamu. Paling hitungan menit, detik malah kalau aku ya. Ya gak bisa dilihat dari kacamata kamu dong. Aku ngeliat dari kacamata aku. Gak ada teman-teman aku yang ngabain pesan dari aku. Cuma kamu doang yang kelakuannya kayak gitu. Laras, aku lagi marah.
Kalau aku lagi marah, aku butuh sendiri. Aku butuh ngejerningin pikiran aku. Emang nggak bisa ngejernihin pikiran berdua? Cari solusinya, bukan ada masalah dikit-dikit kabur. Kalau kita nikah, kamu masih mau kabur-kaburan kayak gini? Emang kamu siap nikah? Kenapa nggak diangkat? Bapak, nanti aku telepon lagi. Telepon dari orang tua aja nggak kamu respon, apalagi dari aku ya. Ya aku tahu Bapak mau ngomong apa, gak urgent. Jadi kamu cuma angkat telepon yang urgent aja. Jadi kalau misalnya aku telepon kamu, artinya nggak urgent. Capek aku ngomong sama kamu. Loh, Ras, halo Mbak. Rasanya masih sulit percaya Bapak pergi. Damar menyesal tidak lebih sering menunjukkan rasa sayang Damar ke Bapak. Pak, nanti kita beli wayang bareng-bareng ya di kehidupan yang lain. Namun bersorai pernah bertemu. Ada apa tuh rame-rame? Bapak di mana? Bapak di mana? Tanya kok gak ada yang mau jawab. Wah, biasanya Bapak tuh nongkrong sama teman-temannya di pos satpam. Mar, ayo jemput Bapak, ambil payung. Ya wes, kalau kamu gak mau jemput, ibu aja yang jemput. Bu, Bapak udah gak ada, Bu. Hah? Bapak ada di situ. Kamu kalau nggak mau jemput, ya wes ibu yang jemput. Bu, apa yang Damar bilang bener Bu. Bapak udah nggak ada. Apa sih? Bapak masih ada. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Bu, apa? Tapi Bapak udah nggak ada Ibu. Apa sih anak-anak ini? Bu, udah Bu, di luar hujan. Udah tahu hujan, makanya kita jemput. Jangan Bu, ayo kita tunggu di dalam aja. Bu, Aku gak nyangka ternyata ibu bisa kayak gini ya. Selama ini aku pikir ibu tuh wanita yang kuat. Aku kan bisa bertahan kayak gini juga karena ibu. Ibu tuh cuma terpukul aja. Ibu juga pasti belum bisa nerima dengan keadaan Bapak yang udah gak ada. Bu, mau kemana? Wudhu. Wudhu. Iya. Bu, ibu mau kemana? Wudhu. Loh, bukannya ibu udah sholat? Kapan toh? Belum, ibu belum sholat. Ibu wudhu. Jadi tadi aku sama Ruli nganter ibu ke rumah sakit langganannya di Bakti. Pak Anton bilang ibu mengidap Alzheimer udah setahun kurang. Meninggalnya bapak semakin parah kondisinya ibu. Iya, jadi selama ini tuh bapak nyembunyiin penyakitnya ibu dari kita. Mulai sekarang, kamu, aku, dan kita semua tuh jangan sampai lupa ya. Kalau ibu tuh harus minum obat setiap hari. Berarti ibu tinggal di rumah sendirian dong? Ibu sama kita aja ya mas? Yakin kamu Rul? Wah, terus rumah ini di mana mbak? Atau ditempatin sama kamu aja nih? Kan rumah ini lebih besar daripada rumah kamu. Ya justru itu mas, aku nggak mau. Berat biaya rumahnya toh. Apa dijual aja? Mar,
Kamu dengar nggak itu Mas Lukman ngomong apa? Ini ibu sakit loh. Bisa-bisanya mas sama mbak malah bahas soal warisan. Aduh Mar. Ini tuh kita bukan bahas soal warisan, bukan gitu. Ini tuh kita lagi cari solusi. Gimana rumah ini mau dibiarin kalau nggak ada yang ngurus? Kamu mau ngurusnya, hah? Kamu bisa bolak-balik ke sini ngurusin rumah, ngurusin tanah bapak ibu. Gak mau kan? Ya aku pikir kita kumpul-kumpul gini buat bahas soal sakitnya ibu. Ini malah bahas soal warisan. Aku gak mau ibu kayak gini. Cepat sembuh ya bu. Damar bantu ibu buat sembuh. Mulai sekarang kita sepakatin ya jadwal jaga ibu. Ruri juga udah bikin jadwalnya di grup WA. Bagi yang berhalangan atau gak bisa datang, tolong kabarin aja di grup ya. Ya kalau kayak gitu gampang Mas. Aku sama Mbak Ruri kan tinggal di Solo juga. Ya paling yang susah itu kamu loh Mar, sama Mas Lukman. Tapi terutama Damar. Itu kamu tempat tinggalnya kan jauh. Aku nggak ngerti sih. Tapi kamu bisa nggak Mar datang ke sini? Ya itu resiko. Toh idenya Damar juga. Saya siap. Iya, halo. Benar? Ada apa ya, Pak? Loh, suami saya kenapa? Ya Allah, saya kesana sekarang, Pak. Yuk. Ibu lagi apa di sini? Ya Allah, ini bau gosong loh. Ning, ini ada perawat yang bakal bantu jagain ibu ya. Mbak Darti nggak ikut Mas? Enggak, dia lagi ada bisnis online, makin maju, makin jadinya sibuk. Oh gitu. Ya aku juga lusa sibuk, gak bisa datang, gak bisa bantu jagain ibu, harus pulang ke Jogja. Jadi makanya ada perawat. Nanti kamu tinggal bilang aja apa yang harus dilakuin banyak ya. Ya udah, hati-hati Mas. Ya. Yuk Mbak. Assalamualaikum. Ayo ibu obatnya. Kamu siapa nyuruh-nyuruh saya minum obat? Dokter, hah? Mbak ini siapa ya? Saya perawat Mas. Tadi dikirim sama Pak Lukman untuk ibu. Pak Lukmannya mana? Sudah berapa Mas? Ayo udah biasa aja. Ayo, Mas. Ibu mau warna apa? Ini. Kok segala pakai perawat? Emang kenapa? Ya aku sih gak apa-apa mau pakai perawat atau enggak. Tapi seenggaknya kamu di sini dong. Gak tahu kan penyakit ibu kayak gimana? Lama-lama juga terbiasa, Mar. Lagian ibu juga cuma butuh waktu aja. Tadi kalau aku gak kesini, ibu gak akan minum obat loh mas. Kerjaan aku itu banyak, Mar. Aku gak bisa lama-lama ninggalin Jogja. Kamu kemana aja, Mar? Cuma Ruri sama Nani yang sering bareng bapak sama ibu. Kamu gak usah sok-sok perhatian di saat ibu lagi sakit-sakitan. Aku cuma mau hidup ibu itu nyaman. Ribut terus. Giliran bapak ada gak berani kalian. Mar, bapak kok belum pulang? Gimana bapak? Pak, bapak di mana? Ini siapa yang kunci pintu? Bapak belum pulang kok udah dikunci. Ibu, ibu cari bapakku gak ada. Oh, udah ya, udah malam. Ibu tidur aja ya. Bisa, ibu harus ketemu bapak. Gimana bapak Murul? Oh, bapak udah meninggal.
Gak mungkin. Bapak itu masih ada, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Ibu gak suka. Ibu. Ku aman ada bersamamu. Tidur ya. Sampai kita tua, sampai jadi